Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang, saya Mezano. Kita akan belajar bagaimana membuat objek 3 dimensi menggunakan fotogrametri. Fotogrametri menurut Van Hove adalah suatu metode atau cara untuk mengkonstruksikan bentuk, ukuran, dan posisi pada suatu benda berdasarkan pemrograman tunggal maupun stereoskopik. Fotogrametri memungkinkan dibuatnya sebuah bangun 3 dimensi dari foto yang berrelasi satu dan yang lainnya berdasarkan berbagai macam ciri. Melalui rangkaian foto dapat menentukan posisi, kontur, tekstur yang merepresentasikan objek 3D. Ini sangat luar biasa bahwa kita bisa ambil foto dan kemudian objeknya dibentuk dari foto tersebut. Kita memerlukan 4 buah perangkat. Yang pertama adalah kamera. Kamera ini bisa menggunakan kamera HP dengan kualitas lumayan bagus, mungkin sekitar 8 megapiksel dengan rentang warna yang cukup. Kalau bisa, pengaturan exposure dan white balance dibuat manual. Hal ini untuk menjaga agar warna yang dihasilkan pada foto memiliki rentang yang konsisten dan dekat. Nah, jika menggunakan kamera DSLR lebih baik lagi. Salah satu yang perlu diatur adalah aperture menjadi sekitar 5 sampai dengan 6 sehingga model atau objek yang menjadi fokus utama tampil dengan jelas. Yang kedua adalah komputer. Disarankan komputer yang memiliki kemampuan grafis yang baik. Di sini karena software yang akan kita gunakan adalah perangkat lunak fotogrametri Mushroom, kalau bisa menggunakan graphics card Nvidia karena dia perlu dukungan teknologi kuda. Penyimpanan di HDD juga sebaiknya sekitar 15 GB. Kemudian untuk perangkat lunak fotogrametri kita gunakan Mushroom karena Mushroom ini gratis dan open source dan dia cukup bagus. Untuk perangkat lunak 3D nanti kita gunakan untuk merapikan objek 3D yang dihasilkan, kita gunakan Blender. Sama karena gratis open source dan juga mudah digunakan. Sebelum melanjutkan, kita perlu melakukan pengambilan foto sebelum kita olah fotonya menggunakan software fotogrametri. Yang perlu diperhatikan adalah pada saat kita mengambil foto, disarankan untuk mengambil foto dari berbagai macam sudut dan jarak agar dapat direkonstruksi dengan fotogrametri dan menghasilkan bentuk 3D yang bagus. Seperti pada gambar kita bisa lihat adalah posisi kamera ini banyak sekali. Sebaiknya difoto dari semua sudut objek utama yang ingin kita buat bangun 3D-nya ya, dan kemudian dari berbagai macam jarak. Pastikan bahwa objek selalu fokus, jadi jangan buru-buru ambil fotonya. Tidak, dia tidak akan bisa dipakai untuk fotogrametri. Kalau misalnya ada objek yang mengkilat dari foto yang ingin kita buat, pastikan mungkin dibedaki dulu atau kita beri bubuk supaya dia hilang, bubuk tipis saja ya. Dan jangan sampai ada perpindahan objek. Objeknya harus statis, diam, tetap di tempat. Sehingga ya, kalau misalnya mau objek manusia, tantangannya ya manusianya harus tidak bergerak, diam di tempat. Mungkin perlu sekitar 50-300 foto tergantung dari ketajaman yang dibutuhkan. Sekarang saya buka untuk fotonya ya. Kita bisa lihat ini adalah foto yang dihasilkan. Saya besarkan dulu. Lihat, nah ini video foto, berbagai macam foto yang diambil dari berbagai macam sudut. Dari bawah ada, dari dekat ada, dari samping ada ya, jadi lengkap ya. Nah, untuk mengolahnya kita memerlukan software atau perangkat lunak Mushroom. Ini bisa dibuka di alicevision.org. Nah, kalau kita buka, kita bisa klik tombol Mushroom ya. Mushroom akan dibawa ke halaman Mushroom. Nah, ini dia ya. Nah, karena saya menggunakan Windows, saya akan klik tombol Windows. Nah, nanti dia akan membuka halaman download dan akan langsung download. Kalau ini sudah muncul, bisa klik tombol Save. Itu bisa dibuka langsung ya. Saya akan lihat downloadnya. Jadi sudah di download. Nah, ini ada Mushroomnya, kita buka. Saya ekstrak menggunakan tool seperti WinRAR. Ini saya ekstrak ke dalam directory ya. Direktorinya bebas. Silahkan saja dipilih. Kalau sudah diekstrak ya, klik OK. Tutup. Sekarang kita buka direktorinya. Ini sudah saya buka ya. Nah, isinya ada berbagai directory dan file, tapi yang penting buat kita adalah Mushroom. Kita bisa klik 2 kali untuk membukanya.
Kemudian ini foto roti tadi ya. Ini roti tadi, ini saya ambil 104 foto. Jumlah total seluruh filenya itu adalah 232 mega. Nah, sekarang saya akan proses ya. Ini pertama kali buka Mushroom ini ada 4 bagian. Ada image viewer, 3D viewer, distributor settings, kemudian ada graph editor. Ada note di sini untuk prosesnya. Untuk penjelasan tiap note-nya. Ini ada 4 bagian ya. Image, untuk image viewer ada, 3D viewer dengan graph editor. Oke, sekarang kita akan letakkan seluruh filenya. Dia akan nge-flash kamera dari setiap foto. Nah, kita bisa lihat gambarnya berhasil di loading. Karena saya membutuhkan tekstur dalam ukuran kecil. Oke, mungkin kita lihat dulu elevation ya. Sekarang kita kembali ke elevation. Nah, di Mushroom kita bisa lihat bahwa di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya, 11. Ada 11 tahapannya. Nah, kita bisa lihat di fotogrametri. Ini adalah tahapan yang dilakukan dalam melakukan fotogrametri. Kita bisa klik setiap tahapan, ada penjelasannya, bisa dibaca. Matching, picture matching, source promotion, depth, map, estimation, matching, texturing, dan kemudian localization. Jadi ini proses yang akan kita lakukan. Dalam hal ini yang mau saya lakukan adalah saya akan menghasilkan tekstur pada tingkat resolusi berbeda berkaitan dengan ukuran dari filenya ya, tidak terlalu besar. Dalam hal ini saya melakukan duplicate node terhadap node texturing. Kemudian saya downscale 4 kali ya, lebih rendah. Kemudian ini untuk yang pertengahan, kemudian saya duplicate lagi sekali lagi. Kita muat sedikit ya. Saya akan ubah downscale-nya menjadi 8. Saya ubah jadi 8. Kemudian kita bisa klik start. Nah, tapi di sini kita diminta untuk save, karena kalau tidak dia akan menggunakan partisi yang ada dan tempatnya akan berada di dalam temporary directory. Nah, sebaiknya kita save. Dan karena saya menggunakan D, di sini saya sebutnya namanya roti ya, roti.mg. Prosesnya akan kita mulai. Klik tombol start. Nah, prosesnya akan berjalan dari ujung kiri ke ujung kanan. Ini akan memakan waktu cukup lama. Jadi kita tinggalkan dulu. Nanti kita kembali lagi. Sekarang proses fotogrametri untuk membentuk objek 3D telah selesai. Kita bisa lihat bahwa bar hijau ini telah penuh. Sekarang tombol start hidup lagi. Dapat kita besarkan dulu ya. Dapat kita lihat sekarang. Kalau kita pakai scroll mouse ya, kita bisa zoom. Kalau klik tahan scroll mouse-nya, kita bisa gerakkan kameranya ya. Di sini kita bisa menggunakan klik kiri untuk memutar ya, atau bisa menggunakan gizmo untuk sematikan hidupkan untuk memutar posisi. Kita bisa lihat ya. Ini adalah objek roti ya. Kita bisa lihat titik-titiknya yang sudah berhasil dipetakan. Untuk melihat objek yang berhasil dibuat, kita bisa klik tombol ini, load model akan muncul. Kita klik tombol load model. Nah, ini bisa kita lihat nih, ini gambar-gambar yang bisa dipakai untuk rendering. Itu semua ada kameranya ya, ada kameranya. Setiap kali kita klik kamera di sini, dia akan lompat ke gambar yang dipakai pada kamera tersebut. Kita bisa lihat ini berubah juga ya gambarnya. Karena objek 3D sudah di load, tapi kita masih memiliki titik ya, node dimana dia memetakan posisi kamera dan gambarnya. Bisa kita matikan.
Nah, kita bisa wireframe, kita bisa lihat dia sebagai bentuk solid kalau pakai tekstur. Oke, nah itu sudah jadi. Kita dilihat di sini lingkungannya pun sebetulnya terpetakan. Tapi karena fokus kita pada objek, kita akan rapikan menggunakan Blender. Kita remove ya untuk scene-nya, kita bisa lihat objeknya. Putar, lihat rotinya sudah jadi, ya. Ini saja detailnya agak kasar, nah, seperti ini ya. Karena dia dibangun menggunakan fotogrametri. Oke, cukup. Kalau sudah, sekarang kita bisa lihat fit ya. Kita bisa lihat hasilnya. Kita ambil resolusi paling tinggi, yang tekstur dan scale ini satu ini. Kita buka klik kanan, open folder. Nah, ini dia objek yang jadi. Ada directory. Ini adalah teksturnya, kita bisa lihat teksturnya. Ini teksturnya. Kita zoom setiap bagian kecil, bahkan nah ini kaki terfoto aja masuk di sini. Ya, jadi ada 3 tekstur, ukurannya besar-besar. Nah, kita juga bisa lihat ukuran yang lebih kecil. Kita bisa lihat di tekstur 3 ini downscale-nya paling tinggi 8. Klik open folder. Nah, ini ukuran lebih kecil ya. 1,29 mega, 1,4 dan 1,74. Kalau kita lihat filenya sama, tapi resolusinya lebih kecil. Hanya 1024 karena di downscale ya. Oke, untuk tekstur untuk game biasanya 1024 itu sudah performanya bagus dan cukup tajam. Oke, kita bisa tutup ini ya, kita bisa tutup. Sekarang kita akan menggunakan Blender ya.